Film diawali dengan sebuah upacara peringatan dari para korban pembunuh berantai yang memiliki sebutan Club Hitch Killer. Sebutan itu merajuk pada sebuah simpul tali. Dalam 10 tahun terakhir ini sudah tidak terjadi pembunuhan lagi, namun korban yang telah tewas oleh Club Hitch sudah banyak, lebih dari 10, dan pelaku belum tertangkap. Kita berpindah ke komunitas kecil pramuka yang dipimpin oleh Don. Flag up, shoulders back. Put your shoulders back. There you go. Your job is you're gonna push. How about giving them a round of applause? Setelah selesai, Don pulang bersama Tyler anaknya. Sebelum berangkat pulang, Don mengungkapkan bahwa keadaan ekonomi saat ini sedang sulit. Kemungkinan besar dirinya tidak bisa membiayai pelatihan jambore Tyler. Namun Don bertekad akan mengusahakannya. Lalu setelah itu mereka pun pergi untuk pulang. Ketika malam hari, Tyler mengirim pesan kepada Amy. Lalu dia pergi menyelinap ke kamar Don untuk mengambil kunci mobil dan pergi menggunakan mobil ayahnya. Tyler menemui Amy, pacarnya. Mereka di sini bermesraan. Baru saja mau lanjut ke hal lain, Amy mau mencari posisi akan menurunkan jok mobilnya. Dia menemukan sebuah foto. Foto itu menggambarkan wanita yang sedang diikat dan mulutnya disumpal. Ya, you know lah, terbayang seperti apa. Amy melihat ini kaget, mencurigai Tyler sebagai penyuka hal beginian, dan akhirnya Amy pun merasa tidak nyaman, meminta untuk pulang gak lanjut. Besok paginya, keluarga Don mulai untuk siap-siap sarapan bersama. Don membuat sarapan keluarga kecil yang normal seperti biasa. Amen. Let's eat. Oh, This is good. is that delicious or what? Setelah itu, Tyler dan Don menjemput Rudy, paman Tyler dan kakaknya Don, untuk pergi bersama ke gereja. Di sini ada Amy yang sedang bernyanyi. Selesai acara, Tyler dihampiri Billy, membicarakan wanita aneh yang duduk di pojokan. Billy menceritakan background dari wanita itu. Billy bilang dia pernah diperkaos oleh 10 orang, dan juga rumor mengatakan ibunya adalah seorang penari striptis. Wanita itu juga bukan Kristen, kata Billy. Mungkin saja dia sedang merencanakan pembunuhan di gereja, sebab diketahui wanita itu seringkali melaporkan kasus pembunuhan dan tertarik dengan hal-hal kriminal. Lalu Cindy, ibunya Tyler, memanggil untuk pulang. Di sudut lain, Amy dengan teman-temannya sedang menggosip tentang Tyler. Ketika Tyler di rumah bersama ibunya sedang menggunting kupon, di gudang terlihat Don masuk, dan benar saja sepertinya gosip tentang Tyler. Billy mengirim pesan, sudah banyak kabar beredar kalau Tyler adalah orang mesum. Tidak lain gara-gara Amy bercerita soal foto. You're addicted to this thing. I don't like it. Nothing. Never mind. In a Father who reigns. Saat di tempat upacara peringatan korban pembunuhan, semua orang seusia Tyler mengetahui gosip ini. Bahkan Amy sudah mulai menjauhi Tyler. Di sini Tyler dihampiri oleh wanita yang Billy sebut aneh. Dia bernama Casey. Tyler terpukul dengan gosip ini, merasa ada yang janggal juga dengan ayahnya. Maka dari itu, ketika dia di rumah sendirian, Tyler mencoba masuk ke gudang milik Don. Awalnya tampak biasa saja, tapi sampai akhirnya Tyler menemukan sebuah lantai yang mencurigakan. Ketika dibuka, ada sebuah kotak berisikan majalah dewasa penuh gambar wanita diikat, dan ada salah satu foto wanita diikat dengan tulisan Nora laki favorit. Tidak lama dari itu, Tyler mendengar ayahnya kembali. Don yang memanggil Tyler tak kunjung datang untuk membantu. Akhirnya dia mencarinya. Don pergi ke gudang. Dia melihat kode gemboknya berbeda, tidak berada di angka 0. Dari sini dia mengetahui kalau ada yang mencoba untuk masuk. Pada malam harinya, Tyler mencoba mencari Nora, korban Club Hitch. Nora merupakan korban ke-8 dari Club Hitch. Dari sini, Tyler sudah curiga.
kepada ayahnya sendiri. Lalu datang Cindy, kabar tentang mesum sudah sampai pada Cindy. Besok paginya Don memanggil Tyler ke gudangnya untuk bicara laki-laki dengan laki-laki. Don membicarakan kelakuan Tyler. Yang pertama, ketahuan malam kemarin dia mengambil mobil ayahnya untuk pergi. Dan yang kedua, soal mesum. Don menceramahi menggunakan agama karena memang keluarga ini tuh religius. Tapi sebagai lelaki Don mengerti seks adalah kenakalan bagi remaja karena Don pernah seusia Tyler. Cuma Don memperingati tidak boleh mengumpulkan foto atau video porno. Jika ingin berfantasi sah-sah saja asalkan tidak boleh ada gambar. God over here on this side, and we got a sex-crazed monkey, but no pictures. Awkward talk with dad. Over. Tyler mencoba menemui Billy untuk bicara sebentar masalah foto. Billy tidak ingin banyak komentar, baginya itu adalah pilihan Tyler dan itu adalah dosa. Billy meninggalkan Tyler lanjut mencuci mobil. Satu-satunya orang yang tidak terpengaruh dengan gosip Tyler adalah Casey. Jadi dia menemui Casey, tapi dia menjauhi Tyler. Tyler terus mengejarnya. Dari sini mereka ngobrol. Seperti yang sebelumnya kita ketahui, Casey adalah orang yang suka dengan hal-hal kriminal. Tyler ingin meminta bantuan terkait pembunuhan Club Hitch. Casey bersedia, temui dia nanti jam 3. Jam 3 tiba, Tyler ke rumah Casey bertemu dengan seorang nenek bernama Barbara. Barbara merupakan seorang penulis buku tentang Club Hitch yang ditunjukkan Casey kepada Tyler. Di sini, Casey memberikan banyak bukti dari korban juga foto TKP. Semua foto korban menggunakan kamera digital, hanya satu yang Tyler temui adalah foto Polaroid. Tapi sayang itu tidak dilakukan oleh polisi. Club Hitch selalu melakukan perencanaan dengan matang dan sempurna. Bahkan dirinya mengejek polisi dengan meninggalkan tali simpul yang sama pada setiap korban. Casey seorang diri ingin mengungkap kasus ini dengan menggunakan cara FBI, yaitu melacak sidik jarinya. Every killer has an MO tied to his psychology. It's like a fingerprint. I'm going to use that fingerprint to connect him to new cases. Serial killers can't stop. Malam hari ketika berkumpul, Tyler meminta izin kepada ibunya untuk menjadi sukarelawan mengejar Les. Ibunya memberikan izin asal jangan malam, karena malam adalah waktu untuk keluarga. Menjadi relawan yang dimaksud ternyata adalah Tyler menyelidiki kasus Club Hitch bersama dengan Casey. Setelah mereka berpisah, dari kejauhan Don memperhatikan. Malamnya ketika di toilet, Don menghampiri. Dia bilang soal kegiatan Tyler. Don menganggap Tyler sudah punya pacar. Daripada berbohong kepada ibunya pergi menjadi sukarelawan, lebih baik kenalkan Casey dengan keluarganya besok malam. Besoknya, Tyler pun kembali ke Casey dan memberitahu Casey orang tuanya mengajak makan malam. Casey menerimanya, tapi Tyler memberi pesan jangan pernah membahas soal Club Hitch. Malam tiba, makan malam bersama berlangsung, obrolan santai soal agama dan berbincang soal pertama kali bertemu. Ya biasalah basa-basi. Tapi di sini yang panik adalah Tyler. Dia takut Casey berbicara, offset, menyinggung soal Club Hitch. Lalu Don bertanya soal Barbara. Sepertinya Don tahu siapa Barbara. Tyler langsung mengalihkan mengatakan Barbara adalah neneknya Casey. Lalu Casey langsung bertanya lagi soal pramuka dan simpul yang disukai Don. Agak tricky emang, dan Tyler juga panik sempat mengalihkan pembicaraan. Tapi Don bicara dengan santai menjawab pertanyaan dari Casey, dan Casey menyadari gerak-gerik Tyler yang mulai nggak enak dan nggak nyaman. Jadi Casey langsung mengalihkan pembicaraannya. Lalu Casey diantarkan pulang oleh Tyler. Saat di perjalanan, Casey meminta berhenti. Di sini Casey bertanya apakah Tyler mengira ayahnya adalah Club Hitch. Tyler sebenarnya yakin pelakunya adalah ayahnya karena dia memiliki kebiasaan aneh, yaitu mengkoleksi majalah dewasa yang berhubungan dengan mengikat. Dan juga Tyler memberitahukan soal foto yang ditemukan di gudang. Ada tulisan Nora dan Lucky. Tapi ternyata tanggapan Casey berbeda. Dia yakin kalau Don bukanlah Club Hitch. Pada malam hari, Casey datang lagi ke rumah Tyler dengan mengetuk jendela kamar.
Casey datang karena kepikiran dengan kata Lucky. Dia penasaran banget dan akhirnya Tyler mengajak Casey ke gudang ayahnya. Tapi sayang, box yang dilihat oleh Tyler sebelumnya telah menghilang. Casey merogoh lubang ini dan menemukan sebuah kertas denah seperti tempat penyiksaan. Casey pun langsung memfoto denah ini dan dia pun pergi. Saat Casey pergi, Tyler memperhatikan denah ini dan dia mencoba masuk ke dalam lorong kecil di rumahnya. Dari sini, dia menemukan jalan dan bau busuk yang menyengat. Di sini dia juga menemukan kardus berisi buku tentang mengikat tubuh manusia dan juga box yang isinya adalah surat juga KTP milik korban. Salah satunya ditemukan KTP Nora. Besok paginya, Don masuk ke kamar Tyler. Don mengajak kemah berdua. Tyler menolak karena alasan gak enak badan, tapi Don memaksa untuk ikut. Perjalanan untuk kemah berdua sebenarnya bukan untuk senang-senang, melainkan Don tahu kalau Tyler sering menyelinap masuk ke gudang dan semalam masuk ke ruang bawah tanah. Obrolan ini tegang banget karena Don sambil memegang senjata, tapi Don mengaku semua yang ditemukan bukanlah miliknya, melainkan milik Rudy. Alasan Don menyimpan semua itu karena dia menghormati korban dan tidak ingin melaporkan ini kepada polisi, takut merembet ke masalah lain, terutama kepada keluarga. Tyler gak percaya, bahkan dia langsung menuduh ayahnya sebagai club hitch killer. Dengan keras Don terus meyakinkan Tyler, tapi tetap saja bagi Tyler gak masuk akal. Dan kini permintaan Tyler, jika memang Don bukan pelaku, maka barang bukti itu harus dimusnahkan segera. Dan malam harinya Don bersama Tyler melakukan itu. Besoknya Tyler berada di kelas Don yang sedang mengajarkan membuat sampel tali. Lalu muncul Casey di luar. Casey bilang kemarin dia mencari Tyler. Dia masih terus penasaran soal club hitch. Tapi Tyler sudah tidak bisa melanjutkan penyelidikan ini karena ternyata pelakunya bukanlah ayahnya. Tapi Casey masih belum yakin, dia bahkan membawa bukti yang banyak foto-foto. Celaka, keadaan memburuk ketika Billy keluar. Dia melihat Casey memberikan foto. Billy mengambil salah satu foto dan Casey mencoba merebutnya. Dan akhirnya Billy dan Tyler berantem. Masalah diselesaikan ditengahi oleh Pastor Randy. Setelah itu Tyler pulang. Di kamarnya ada kertas bertuliskan sorry dari Casey. Singkat cerita, ternyata hari ini Tyler jadi pergi ke Jambore untuk beberapa hari ke depan. Sedangkan di rumah saat makan, Don menyuruh Cindy dan Susie anak perempuannya untuk pergi berlibur ke rumah nenek. Cindy pun setuju. Besoknya Cindy dan Susie pergi dan kini Don menjalani kehidupan sementara sendirian selama 1 mingguan lebih. Dan ketika di supermarket, dia nggak sengaja pas-pasan sama perempuan yang dia tidak kenali. Don bahkan membeli bunga yang katanya untuk istrinya. Setelah itu dia pergi mengikuti perempuan tadi. Aktivitas selanjutnya begitu aneh yang dilakukan Don. Dia memakai pakaian wanita dan memotret dirinya sendiri menggunakan kamera Polaroid. Saat dia akan mencoba baju lain, tiba-tiba datang Casey ke rumah. Dia mencari Tyler. Don pun menyambutnya dan mengajak masuk. Tanpa rasa curiga, Casey masuk dan bahkan Casey di sini difoto oleh Don. Saat selesai difoto, karena kamera ini bukan digital, jadi hasilnya harus ditunggu. Don menyuruh meniup foto hasil jepretan tadi kepada Casey. Keadaan ini canggung banget. Untung aja Casey ditelepon oleh ayahnya, jadi dia langsung pamitan. Saat sendirian, Don melihat hasil jepretannya tadi, tapi semua hasilnya dia tidak menyukainya, tidak merasa terangsang dalam dirinya, jadi dia frustasi. Merasa nggak puas, dia pergi ke rumah perempuan yang ia temui di supermarket untuk menaruh tali simpul di belakang rumahnya. Setelah itu, singkat cerita, Don menyiapkan semua peralatannya untuk beraksi. Don langsung menuju rumah target, masuk melalui jendela belakang. Don menemukan perempuan itu sedang tertidur di ruang TV. Dan yang terjadi selanjutnya,
Don menyuruh perempuan itu untuk masuk ke kamarnya, lalu menyuruhnya mengikat tangannya sendiri. Karena dia nggak bisa dan nggak becus, akhirnya Don yang melakukannya. Setelah itu Don memeluknya dari belakang. Lalu saat dia sudah mengikat korban dan akan membungkus kepalanya, Don mengambil posisi untuk memotretnya. Tiba-tiba muncul Tyler dari belakang. Loh, kok bisa? Kan dia pergi jambore. Jadi kita flashback dulu. Saat Tyler melihat kertas bertuliskan sorry dari Casey, ternyata dalam kertas itu terdapat tulisan lagi, janji temu di suatu tempat. Tyler pergi menemui Casey yang sedang duduk di depan rumah Nora. Saat mereka masuk, Tyler mengira Casey akan mengajak dirinya adegan dewasa di rumah kosong ini. Tapi ternyata Casey di sini menjelaskan bagaimana Clovis Killer masuk ke sini dan juga menyiksa Nora. Ditambah Casey juga bilang telah masuk ke ruang bawah tanah rumah Don dan dia menemukan serat tali. Usut punya usut, Casey sangat terobsesi dengan Clovis karena dia itu anak dari korban pembunuhan Clovis. Nama ibunya adalah Crystal Harper. Tyler mengetahuinya karena dia pernah melihat KTP Crystal. Tapi sayang, sekarang semua barang bukti itu telah dilenyapkan. This is my family. He killed my mom. Jadi selama ini jambore yang dia ikuti, Tyler berhenti di perjalanan dan mampir ke rumahnya Casey. Mereka bertemu dengan Rudy lalu mengintai Don sepanjang hari. Sampai akhirnya mereka mengetahui Don mengikuti seorang perempuan. Lalu setelah itu Tyler pulang ke rumah. Dia masuk melalui kamar ibunya, mendownload GPS tracker di HP milik Don, lalu bersembunyi saat Don masuk ke kamar. Saat dia merasa terpojok, Tyler meminta bantuan kepada Casey dengan mengirim pesan. Sebab itulah Casey tiba-tiba datang ke rumah Don, dan yang menelpon juga bukan ayah Casey, melainkan Tyler. Tyler ngumpul di rumah Casey. Saat tracking dari Don sudah bergerak, mereka pun langsung bergegas pergi dan menemukan mobil Don parkir di depan rumah korban. Casey memeriksa ke sana dan saat Don sudah pergi, Casey kembali menyusul Tyler dan memberitahu kalau Don telah membuat simpul tali. Singkat cerita, keesokan harinya Tyler dan Casey ke rumah Don. Saat mereka masuk, Don tidak ada di rumah, hanya menemukan bekas tali dan HP di sini. Menyadari hal ini tidak beres, mereka langsung menuju rumah korban dari kelakuan Don. Dan benar saja, saat sampai, mobil Don sudah terparkir di sini. Mereka masuk melalui jendela sama seperti Don. Saat baru saja masuk, terdengar suara langkah kaki. Mereka pun bersembunyi dan itu adalah Don yang mengambil kursi. Terlihat dia ini sedang mengalami encok. Tyler pun langsung bergerak menuju kamar. Tak lama dari itu, Casey menyusul dia menyelamatkan korban dan liciknya Don malah memanipulasi keadaan. Dia mengatakan kalau dirinya memiliki hubungan gelap. Lalu dia merayu Tyler untuk menyerahkan senjatanya. Casey yang melihat pistol milik Don ditaruh mencoba untuk meraihnya, tapi Casey malah diserang oleh Don. Casey pingsan dan Tyler berhasil dibujuk oleh Don. Dia pun memberikan senjata itu dan yang terjadi selanjutnya adalah Don kini pingsan. Casey membuka HP-nya untuk menelpon polisi tapi dihentikan oleh Tyler. Dan singkat cerita, Donald Burnside atau dari tadi kita kenalnya Don telah dinyatakan menghilang. Kini keluarga Don sisa bertiga. Saat mereka makan bersama ada telepon. Telepon itu kabar dari Pastor Randy karena Don telah ditemukan tewas oleh polisi. Kasus hilangnya Don bisa dibilang aman karena perempuan korban terakhir dia tidak pernah melihat wajah Don. Saat itu juga kan keadaan dia pingsan setelah dibekap dan tidak tahu pelakunya adalah Clovis Killer. Saat malam tiba, Cindy menghampiri Tyler. Polisi berniat untuk bicara dengan Tyler karena polisi mengira ini bukan pure kecelakaan tewasnya Don, melainkan ada seseorang yang telah membunuhnya. Tapi Cindy menolak polisi untuk bicara dengannya. Besoknya, acara di gereja untuk memberikan penghormatan terakhir Don dan sekaligus pengangkatan jabatan kepada Tyler untuk menggantikan ayahnya.
Di sini, Tyler memberikan pidato. Dia mengungkapkan perasaannya dan memuji Don. Sebuah kalimat yang berbalik dengan kenyataan. Tapi mau gimana lagi? Untuk menghentikan pembunuh berantai, caranya adalah membunuhnya. Tyler saat itu membuat seolah-olah Don mengakhiri hidupnya sendiri. Film pun tamat.